Namun bukannya mengemudikan minibus tersebut ke tempat pemberhentian berikutnya, Ahmet malah membawa Aslan ke sebuah hutan yang berlokasi di Mersin, Turki. Setelah sampai di Mersin, di tengah jalanan yang sepi, sang sopir memberhentikan minibusnya dan langsung mengunci semua pintu minibus itu. Lalu selanjutnya, si sopir kurang ajar tersebut dengan leluasa melecehkan salah satu penumpang minibusnya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di negara Turki. Kasus ini sendiri bisa dibilang sangat menyayat hati. Seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan gadis yang bernama Özgegan Aslan. Berusia 19 tahun dan merupakan seorang gadis yang lahir pada 22 Oktober 1995 di kota Mersin, Turki. Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Keluarga Aslan sendiri ini bisa dibilang keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, karena ayahnya merupakan seorang pengangguran dan ibunya hanyalah seorang pensiunan dari perusahaan kargo. Untuk kesehariannya, Aslan merupakan seorang mahasiswi semester pertama di University Czech yang berlokasi di kota Tarsus, Turki. Di mata keluarganya, Aslan dikenal sebagai sosok anak yang rajin, baik, sopan, pekerja keras, pintar, dan sangat mematuhi aturan dari keluarganya. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa teman kampusnya yang mengatakan bahwa Aslan memanglah salah satu mahasiswi yang pintar di kampusnya. Bahkan karena kepintarannya, Aslan mendapat beasiswa untuk masuk ke universitas tersebut. Sebagai anak dari keluarga yang kurang mampu, tentunya Aslan tidak mau membebani keluarganya. Ia sempat bercerita kepada sang ibu jika dirinya akan mencari pekerjaan sampingan dengan mendaftarkan diri sebagai seorang pelayan di salah satu hotel yang berlokasi di Northern Cyprus, Turki. Selain itu, Aslan juga berjanji akan segera membantu perekonomian keluarganya ketika sudah diterima bekerja nanti. Namun sayang, semua angan-angan Aslan untuk membahagiakan kedua orang tuanya terpaksa sirna, karena tidak lama setelah itu ia ditemukan meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Semua kejadian mengerikan ini terjadi pada 11 Februari 2015. Kala itu Aslan bersama dengan teman-temannya memutuskan untuk shopping ke pusat perbelanjaan yang berlokasi di pusat kota Tarsus, Turki. Setelah selesai berbelanja dan makan-makan, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dengan menaiki jasa angkutan umum. Nah, ketika sampai di halte berikutnya, teman-teman dari Aslan turun dan menyisakannya sendiri di dalam bus mini itu. Diketahui minibus tersebut dikendarai oleh seorang sopir yang bernama Ahmet Supli Altindoken. Saat di dalam perjalanan, tepatnya di halte Gandrameri, Ahmet sempat menanyakan tentang tempat pemberhentian Aslan. Dengan cepat ia meminta si sopir untuk diturunkan di halte berikutnya, yakni di halte Tunceli. Namun bukannya mengemudikan minibus tersebut ke tempat pemberhentian berikutnya, Ahmet malah membawa Aslan ke sebuah hutan yang berlokasi di Mersin, Turki. Setelah sampai di Mersin, di tengah jalanan yang sepi, sang sopir memberhentikan minibusnya dan langsung mengunci semua pintu minibus itu. Lalu selanjutnya, si sopir kurang ajar tersebut dengan leluasa melecehkan salah satu penumpang minibusnya.
Tidak terima diperlakukan seperti itu, Aslan kemudian mengeluarkan semprotan merica dan menyemprotkannya ke bagian wajah Ahmed hingga menjerit kesakitan. Merasa kesal dengan tindakan tersebut, Ahmed kemudian mengurungkan niatnya untuk memperkosa Aslan dan kembali berjalan ke bangku sopir. Sesampainya di bangku sopir, Ahmad langsung mengambil sebilah pisau dan sebuah besi yang disimpan di bawah bangku. Lalu, dengan secepat kilat, Ahmed langsung memukulkan besi tersebut ke bagian kepala Aslan berkali-kali, serta menusuk bagian perut menggunakan sebilah pisau beberapa kali, hingga membuat Aslan merenggang nyawa seketika itu juga. Mengetahui bahwa penumpangnya telah meninggal dunia, Ahmed langsung merasa panik dan ketakutan. Ia pun langsung bergegas mengemudikan minibus itu menuju ke kota Tarsus untuk meminta bantuan kepada ayahnya. Sesampainya di lokasi, ayahnya yang kebetulan sedang nongkrong dengan seorang teman yang bernama Fatih, langsung dimintai tolong untuk membantu menghilangkan jejak pembunuhan yang telah ia lakukan. Setelah berunding cukup lama, akhirnya mereka bertiga sepakat untuk membuang jasad tersebut ke salah satu hutan yang tidak jauh dari tempat itu. Sesampainya di hutan, ketiganya ini sempat memotong tangan kanan korban. Hal itu sengaja mereka lakukan karena saat Ahmed dan Aslan bertengkar di dalam minibus, Aslan sempat mencakar bagian pipi Ahmed menggunakan tangan kanannya. Setelah memotong bagian tangan gadis itu, mereka bertiga langsung membakar tubuh Aslan dan membuang potongan tangan kanannya ke sebuah sungai di daerah desa Amalan. Setelah semuanya dirasa beres, barulah mereka bertiga memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Di tengah perjalanan pulang, bus yang mereka kendarai ini sempat dihentikan oleh pihak kepolisian yang sedang berpatroli. Ketika diperiksa, pihak berwajib sempat menaruh curiga karena di dalam bus tersebut terdapat banyak sekali bercak darah yang masih menempel. Saat itu Ahmed beralasan jika di dalam busnya sempat terjadi perkelahian antara para penumpang yang tidak ia kenal, sehingga kemungkinan darah itu milik salah satu dari mereka. Selanjutnya, karena saat itu tidak ditemukan hal yang mencurigakan, akhirnya aparat kepolisian pun melepaskan mereka bertiga. Namun meskipun begitu, sebelum kendaraan itu pergi, pihak berwajib sempat menulis plat nomor dari minibus tersebut. Sedikit informasi nih mengenai profil dari sang sopir. Ahmed Supli Altindoken berusia 26 tahun dan merupakan seorang pria yang lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang berantakan. Menurut catatan kriminal pihak kepolisian, Ahmed bersama dengan ayahnya yang bernama Nekmetin, berusia 50 tahun, pernah ditangkap atas kasus peredaran narkoba. Selain itu, bapak dan anak ini juga ternyata sempat terlibat kasus perampokan. Jauh sebelum menjadi seorang perampok dan pengedar, ayah dari Ahmed ini awalnya bekerja dan memiliki sebuah toko perhiasan, namun sayangnya usaha tersebut tidak sanggup bertahan dan keluarga itu pun mengalami kebangkrutan. Sejak saat itu, bapak dan anak ini menjadi penjahat kambuhan. Sampai akhirnya, setelah keluar dari penjara, Ahmed memutuskan untuk menjadi seorang supir minibus. Sementara itu, masih di hari yang sama, keluarga Aslan merasa khawatir karena anaknya tidak kunjung pulang ke rumah dari sore. Bahkan sudah beberapa kali mereka menghubungi ponsel milik Aslan dan sama sekali tidak mendapat jawaban. Takut terjadi apa-apa, keluarganya pun segera berusaha untuk mencari keberadaan Aslan dengan menghubungi teman-temannya. Pastinya mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan Aslan karena memang sudah berpisah di halte Gendarmerie. Pengakuan dari temannya itu akhirnya membuat pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan kasus orang hilang kepada pihak kepolisian. Saat di kantor polisi, keluarga mengatakan bahwa Aslan terakhir kali terlihat menaiki sebuah minibus di halte Gendarmerie.
Hal ini tentunya membuat aparat berwajib langsung mencurigai minibus yang sempat dilaporkan memiliki noda bercak darah oleh polisi yang sedang patroli. Setelah mendapat laporan dari keluarga Aslan, pihak kepolisian pun segera bergerak cepat untuk mencari keberadaan minibus tersebut. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada 13 Februari 2015, pihak kepolisian berhasil menangkap Ahmad bersama dengan kedua pelaku lainnya. Selanjutnya ketiganya langsung digiring ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Ahmad mengaku bahwa dirinya lah yang sudah melakukan pembunuhan itu, dengan dibantu oleh ayah serta teman dari ayahnya. Di sana ia juga langsung memberitahukan di mana lokasi pembuangan mayat. Masih di hari yang sama, tepatnya pada 13 Februari 2015 sore hari, akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan jasad Aslan dalam keadaan sudah hangus terbakar. Menurut hasil otopsi diketahui bahwa Aslan tewas akibat luka tusukan di bagian perut. Selain itu juga ditemukan luka trauma akibat benda tumpul di bagian kepalanya. Di samping itu pihak kepolisian juga sempat melakukan tes DNA, namun tidak ditemukan indikasi adanya pemerkosaan apapun. Sidang untuk kasus ini pertama kali digelar pada 3 Desember 2015 di Pengadilan Negeri Tarsus, Turki. Atas semua perbuatannya, Ahmad akhirnya dinyatakan bersalah atas tuduhan pelecehan seksual, penyerangan yang menyebabkan kematian, dan penghilangan barang bukti. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Selain itu, ia juga terkena hukuman tambahan selama 27 tahun. Sedangkan untuk sang ayah dan temannya dinyatakan bersalah atas tuduhan membantu pembunuhan. Mereka berdua juga ikut dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, dan tambahan hukuman selama 24 tahun. Tegas sekali ya teman-teman hukuman di sana. Saya pribadi sangat setuju apabila di negeri tercinta kita bisa diterapkan hukuman yang sama seperti pada kasus kali ini, terutama untuk para pelaku kejahatan dan juga korupsi. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.